Ya, selamat pagi teman-teman yang nanti bergabung dalam channel YouTube. Selamat pagi Niar yang sudah bergabung dengan kami. Kita akan mulai teologi sistematika kita. Kita mulai dengan doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Hingga kami boleh pagi-pagi benar kami bangun dengan tubuh sehat, kuat lagi yang baru daripadamu. Kami tahu itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar dan melimpah-limpah buat kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kami boleh ada sampai saat ini. Kami tahu itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami selalu Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan Yesus. Dari perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan, mengampuni hidup kami. Biar hidup kami Tuhan Yesus boleh terpancar kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami bersehati Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas waktu yang Kau berikan buat kami untuk kami kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar kembali Tuhan Yesus teologi sistematika. Oh Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, oh roh pengertian yang daripadamu. Biar apa yang kami pelajari bukan hanya kami mengerti, tapi kami boleh menghidupi setiap firman-Mu yang kami pelajari saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih berkati Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan memaparkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami tahu itu semua daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar apa yang sudah dipelajari hamba-Mu, biarlah itu Tuhan Yesus semua dari Engkau Tuhan. Kami memulai teologi kami sistematika ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera. Kiranya shalom Allah, damai Allah melimpah atas kita, baik teman-teman yang hadir di Zoom, juga nanti teman-teman yang akan menonton di YouTube. Shalom Allah, damai Allah tercurah bagi kita semua, sehingga saat kita menggunakan pikiran kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sungguh-sungguh kita dapat melakukannya di dalam damai ilahi. Kita mulai pagi hari ini teologi sistematika dari perspektif Pantai Kosta. Kita akan membahas Trinitas Maha Kudus, doktrin Allah Trinitas, pendahuluan, doktrin Allah Trinitas merupakan doktrin yang sulit dimengerti. Dan jika dimengerti, tidak mungkin kita mengerti secara tuntas. Ini menjadi alasan mengapa ilustrasi atau analogi apapun tidak bisa menjelaskan Trinitas secara tuntas. Bahwa gambaran apapun dalam lingkup ciptaan ini tidak mungkin menjelaskan Sang Pencipta secara tuntas. Lebih lanjut ditegaskan bahwa dalam usaha-usaha merumuskan doktrin Trinitas yang bersifat sementara di bumi ini tidak boleh dicampur adukan dengan yang kekal. Dengan sangat tepat, seorang teolog, Van Til, mengatakan,
kesalahan bidat-bidat Kristen adalah mencampur adukan antara yang sementara dan yang kekal. Yang sementara dan yang kekal dicampur, itu menghasilkan kesesatan, menghasilkan bidat-bidat dari kekristenan. Misalnya, pencampuran ini adalah ilustrasi matahari untuk menjelaskan Allah Trinitas. Ilustrasi ini mengajarkan bahwa Trinitas itu seperti satu matahari terdiri dari bulatan, cahaya, dan panas bercampur menjadi matahari. Ilustrasi ini sesat karena akan mengakibatkan bidat atau kesesatan dalam kekristenan. Mengapa? Karena bulatan di matahari itu sendiri bukanlah matahari sepenuhnya. Demikian pula dengan cahaya dan panasnya. Ini berbeda dengan Allah Trinitas. Saat kita menyebut Bapa saja misalnya, Bapa sepenuhnya Allah. Sedangkan cahaya matahari saat dipisahkan bukanlah matahari. Namun demikian, Allah Trinitas saat kita pilih satu pribadi, ia tetap Allah sepenuhnya. Contoh kedua, kita masih dalam ilustrasi yang mencampur adukan antara yang sementara dan yang kekal. Ilustrasi yang seperti ini akan menyesatkan. Sebab itu, sekali lagi, tidak ada satupun ilustrasi yang bisa menjelaskan secara tuntas doktrin Trinitas. Contoh kedua adalah ilustrasi air, yang mengajarkan bahwa Trinitas itu seperti air yang dapat mengambil bentuk padat atau es, kemudian cair atau air, dan uap atau gas. Air bisa mengambil bentuk es, cair, dan uap. Ilustrasi ini menggambarkan kesesatan paham Sabellianisme yang mengajarkan bahwa Allah adalah satu pribadi dalam tiga rupa atau tiga penampakan yang berbeda-beda. Ini juga salah. Ini juga menyesatkan. Kita berpindah ke buku referensi utama kita. Dijelaskan bahwa Trinitas merupakan misteri. Karena itu sebelum kita masuk lebih dalam mempelajari Trinitas, perlu bagi kita untuk menumbuh kembangkan penghargaan ilahi, penghargaan yang benar terhadap perkara-perkara yang memang disembunyikan atau tidak diwahyukan oleh Allah di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Ini satu sisi. Di sisi lain, di satu sisi kita punya penghargaan yang benar terhadap misteri ilahi. Di sisi lain, misteri ini jangan sampai membuat kita asal-asalan atau sekadarnya dalam mempelajari hal yang misteri ini, doktrin Trinitas. Di satu sisi kita punya penghargaan yang benar, penghargaan yang alkitabiah. Di sisi lain, jangan sampai kita gunakan misteri ilahi menjadi dalih untuk kita tidak mau mempelajari kebenaran alkitabiah ini.
Kita tetap mesti memaksimalkan akal budi kita. Namun dengan catatan, logika kita harus tunduk pada kebenaran yang Alkitab nyatakan secara gamblang. Martin Luther dengan tegas menyatakan bahwa karena Trinitas memiliki dasar Alkitab yang jelas, yang gamblang, yang clear, maka rasio kita perlu tunduk dan kita harus mempercayai doktrin ini. Jadi, meski pengajaran tentang Allah Trinitas tidak bisa kita terima secara logika, tetapi karena Alkitab dengan jelas menyatakan realita ini, kenyataan ini, kebenaran ini, maka respon kita, tanggapan kita adalah percaya penuh bahwa Allah kita esa namun memiliki 3 pribadi. Sekali lagi, meski doktrin Allah Trinitas tak bisa kita terima dalam nalar manusiawi kita, tetapi karena Alkitab dengan jelas menyatakan realita ini, maka tanggapan kita adalah percaya penuh. Saya pribadi teringat dengan sebuah kutipan yang pernah saya share. Kita dipanggil dan diselamatkan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Panggilan ini, tujuan hidup ini dapat tergenapi, tercapai, goal dari hidup kita ini dapat tercapai hanya ketika logika dan suara hati kita tunduk kepada prinsip-prinsip kebenaran yang dinyatakan secara clear, jelas, gamblang oleh Alkitab dan doktrin Trinitas termasuk di dalamnya. Hidup kita menjadi maksimal hanya ketika logika dan suara hati kita, nalar dan kesukaan preferensi kita tunduk kepada prinsip-prinsip kebenaran yang dinyatakan secara clear, jelas, gamblang oleh Alkitab. Dan doktrin Trinitas, pengajaran Allah Trinitas, termasuk di dalam doktrin atau kebenaran yang dinyatakan secara clear oleh Alkitab. Dibandingkan misalnya dengan boleh enggak orang Kristen ditato. Itu isu yang tidak dinyatakan secara clear, khususnya dalam perjanjian baru. Terhadap isu-isu semacam ini, contohnya ditato, kita masih dimungkinkan untuk menuruti preferensi kita. Karena sekali lagi, isu ini tidak dinyatakan secara clear, secara jelas dan gamblang di dalam Alkitab, khususnya bagi gereja di perjanjian baru. Namun sekali lagi ditegaskan, doktrin Trinitas, keberadaan Allah kita yang terdiri dari 3 pribadi, itu dinyatakan secara clear, jelas oleh Alkitab. Jadi kita mau nggak mau,
Kalau mau hidup kita menjadi maksimal, kita harus tunduk kepada doktrin ini, kepada apa yang diajarkan secara clear oleh Alkitab ini. Dan berikut kita mau lihat beberapa bagian dari Alkitab yang mendukung doktrin ini, yang menyatakan secara jelas doktrin ini. Ayat-ayat yang akan kita lihat berikut ini merupakan dasar bagi para pimpinan gereja dalam sejarah yang panjang dari abad pertama. Ayat-ayat berikut ini mereka gunakan untuk merumuskan doktrin Allah Trinitas, untuk meyakinkan pengikutnya, orang-orang Kristen, akan keberadaan Allah Trinitas. Sekali lagi, ayat-ayat berikut ini yang akan kita lihat satu persatu merupakan dasar dari doktrin Trinitas. Kita mulai dari Perjanjian Lama, kemudian nanti kita akan diskusi atau saya beri kesempatan bagi penanggap, baru masuk kita kemudian ke Perjanjian Baru. Kita akan mulai dari Perjanjian Lama, kita akan sedikit lebih cepat. Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Alkitab memakai kata kita untuk menjelaskan pribadi Allah yang memang jamak. Sebenarnya sesederhana itu, sesimpel itu. Namun, dalam sejarahnya, karena sulit diterima oleh logika, maka kata kita di sini ditafsirkan secara berbeda oleh banyak orang yang bahkan menyebut diri teolog tetapi menolak doktrin Trinitas. Ada yang menafsirkan bahwa kita di sini merupakan sebuah kata jamak yang dipakai untuk menunjukkan kepada kehebatan atau kemuliaan Allah. Kata kita di sini merupakan sebuah kata jamak untuk menunjuk kepada kehebatan dan kemuliaan Allah. Yang lain menafsirkan bahwa di sini Allah sedang berdiskusi dengan malaikat. Tafsiran-tafsiran ini dikemukakan tujuannya satu, tidak bisa menerima atau menolak keberadaan Allah memiliki 3 pribadi. Padahal dengan jelas dinyatakan di sini kita. Kedua, Kejadian 19 ayat 24, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Ayat ini membedakan antara Tuhan yang menurunkan hujan belerang dan api dengan Tuhan di langit. Dari mana belerang dan api itu berasal.
Karena itu dapat simpulkan bahwa ada dua pribadi yang disebut di dalam ayat ini. Tuhan yang menurunkan belerang dan api, dan Tuhan yang merupakan sumber dari belerang dan api ini. Dalam terang konteks Perjanjian Baru, kita dapat mengatakan bahwa Tuhan yang menurunkan belerang dan api adalah Anak Allah. Sedangkan Tuhan di langit adalah Allah Bapa. Ketiga, Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, kekal. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Juga dari dua ayat ini kita mendapati ada dua pribadi Allah. Yang pertama adalah pribadi Allah yang memiliki tahta yang kekal tadi di ayat 7. Tahta yang kekal tadi. Sedangkan kedua adalah pribadi Allah di ayat 8. Pribadi yang mengurapi pribadi Allah yang pertama. Dalam terang konteks Perjanjian Baru, kita dapat mengatakan bahwa Allah di ayat 7, maaf, bukan 6, adalah anak Allah, sedangkan Allah di ayat 8, maaf, bukan ayat 7, adalah Allah Bapa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kebenaran dari dua ayat ini tegaskan oleh Ibrani. Ibrani mengutip Mazmur 45 tadi. Tetapi tentang anak, tentang Allah anak, ia berkata, kita sudah baca tadi, merupakan kutipan dari Mazmur 45. Sekali lagi, di bagian ini tegaskan juga bahwa pribadi Allah yang pertama adalah Allah yang memiliki tahta dalam kekekalan. Tidak mungkin ini digenapi dalam pribadi manusia. Hanya Allah yang memiliki tahta secara kekal. Siapapun, kaisar, raja, presiden, sehebat apapun, tidak ada yang kekal. Hanya Allah yang bisa menggenapi Mazmur 45 ayat 7 sampai 8, dan dengan jelas dinyatakan bahwa anak, Allah anak, Yesus Kristus yang menggenapi Mazmur 45 ayat 7 dan 8, itu kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Kita lanjut, keempat, Yesaya 48 ayat 16. Ini Allah berkata, "Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah
mengutus aku dengan roh-Nya. Di ayat ini bahkan kita dapati 3 pribadi Allah. Pribadi pertama adalah yang mengatakan, mendekatlah kepadaku. Sedangkan pribadi kedua adalah Tuhan Allah yang mengutus aku, mengutus pribadi pertama dengan roh-Nya, menunjuk kepada pribadi ketiga. Ada 3 pribadi Allah di sini. Sekali lagi, yang pertama adalah yang berkata, mendekatlah kepadaku. Pribadi kedua adalah yang mengutus pribadi pertama dengan roh-Nya, pribadi ketiga. Dalam terang konteks perjanjian baru, kita dapat mengatakan bahwa pribadi Allah yang berbicara, mendekatlah kepadaku adalah Allah Anak, Kristus di dalam perjanjian lama. Pribadi Allah yang mengutus Allah Anak adalah Allah Bapa dengan roh-Nya. Roh-Nya menunjuk kepada Allah Roh Kudus. Jadi, Yesaya 48 ayat 16, kita bisa jadikan dasar Alkitab untuk menyatakan bahwa Allah yang kita sembah memiliki 3 pribadi. Kelima, atau terakhir, Maleakhi 3 ayat 1, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Di ayat ini, pribadi Allah yang pertama adalah yang berbicara atau yang berkata, lihat, aku menyuruh utusanku. Sedangkan pribadi yang kedua adalah Tuhan yang akan masuk ke bait-Nya. Yang juga disebut sebagai malaikat perjanjian. Dalam konteks perjanjian baru, kita dapat mengatakan bahwa pribadi Allah yang berbicara adalah Allah Bapa, sedangkan Tuhan yang hadir di bait Allah adalah Allah Anak. Kita sudah lihat 5 bagian Alkitab yang menjadi dasar dengan cukup jelas, meskipun masih bersifat implisit, tapi sudah cukup sebenarnya untuk membuat logika atau nalar kita tunduk pada kebenaran yang Alkitab nyatakan tentang keberadaan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Sebelum masuk diskusi, kita lihat lebih dulu pertanyaan berikut. Mengapa dalam perjanjian lama fakta mengenai Allah yang bersifat Trinitas tidak dinyatakan secara eksplisit sebagaimana di perjanjian baru, yang kemudian akan menjadi sangat jelas dalam sejarah gereja. Para pimpinan gereja merumuskan doktrin Trinitas ini. Mengapa? Gerhardus Voss berkata bahwa
pengungkapan secara dini mengenai Trinitas dapat menjadi pencobaan yang mengarah kepada politeisme. Jadi prinsipnya Gerhardus Voss berkeyakinan menafsirkan bahwa Trinitas belum eksplisit di Perjanjian Lama karena Allah menilai umat Perjanjian Lama belum siap untuk menerima pewahyuan eksplisit perihal keberadaannya. Puji Tuhan, diberi kesempatan bagi para penanggap. Saya persilahkan. Bung mau nanya, eh, kalau misalnya tentang cerita di Keluaran itu yang untuk tiang awan, tiang api itu di Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Apa kita bisa mengatakan bahwa itu adalah seperti Roh Kudus gitu kali ya, Bang? Pada saat zaman Perjanjian Lama. Jadi itu pertanyaan, tapi terus mungkin kalau kata Bung Semi tadi itu orang Perjanjian Lama mungkin nggak terlalu apa ya, belum siap untuk menerima realita tentang Trinitas, tapi dengan adanya, tapi Allah tuh tetap menunjukkan gitu wujud-wujud Trinitas seperti ayat-ayat yang tadi Bung Semi bilang, atau mungkin dalam misalnya dalam tiang awan tiang api itu sebenarnya sudah ada, Allah tuh ngajarin gitu Bung ke umatnya Perjanjian Lama bahwa ada roh Allah, bahwa ada ya semacam itu Bung. Kamu ngomong aja. Tadi enggak. Maaf, Niar, tadi yang pertama apa, Niar, pertanyaannya? Iya, itu apakah kita bisa mengatakan bahwa keberadaan tiang awan dan tiang api yang di Kitab Keluaran 13 itu bisa dikatakan seperti apa ya? Kalau sekarang tuh mungkin Allah Roh Kudus gitu yang menerangi jalan orang-orang Israel atau umat-umat Tuhan, yang menuntun jalan kita gitu. Kalau dulu kan bentuknya kan tiang awan, tiang api di zaman Keluaran itu, Bung. Kalau sekarang bisa dikatakan itu enggak. Terus itu sebagai bentuk Allah juga untuk mengajari umatnya tentang keberadaan Allah, ke sifat Allah yang Trinitas itu. Jadi ada Allah Roh Kudus, ada Putra gitu, Bung. Oh, sejauh ini sih saya belum pernah baca ya bahwa tiang awan, tiang api dihubungkan dengan Trinitas, itu sih belum pernah saya baca. Nanti mungkin Junior bisa kasih referensinya, bisa kita dalami lagi. Sejauh yang saya pelajari, belum ada tuh ya hubungannya antara Trinitas dengan tiang awan, tiang api. Puji Tuhan, nanti kita bisa cari-cari lagi referensi yang mendukung. Kita lanjutkan.
Sebagai tambahan sebelum masuk ke perjanjian baru, saya mengajak kita mendalami kata Esa, khususnya di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Allah itu Esa. Kita mau dalami kata Esa di ayat ini. Kembali dari buku Dogmatika Kristen, Esa itu berasal dari kata ehad. Esa, bahasa Ibraninya, ehad, yang memiliki pengertian satu sebagai satu kesatuan, bukan satu atau tunggal secara mutlak. Esa itu ehad. Sedangkan kata yang dipakai untuk menunjuk kepada satu atau tunggal secara mutlak adalah Yahid. Salah satu contoh adalah di dalam Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal, Yahid itu, yang engkau kasihi Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tunggal dalam pengertian mutlak memakai kata Yahid. Contohnya adalah Ishak adalah anak tunggal dari Bapak Abraham. Sedangkan ehad itu memiliki pengertian satu sebagai satu kesatuan. Kata ehad digunakan juga untuk menunjuk kesatuan suami istri. Ada dua pribadi dalam menjalin pernikahan. Pria wanita, suami istri. Namun dikatakan mereka membentuk satu kesatuan. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu ehad daging. Jadi ehad bukan satu dalam pengertian tunggal secara mutlak, tetapi satu sebagai sebuah kesatuan. Gambarannya adalah hubungan antara suami dan istri. Kesatuan yang tercipta saat pria wanita masuk ke dalam pernikahan. Bahkan selanjutnya, kata ehad juga itu digunakan oleh Alkitab untuk menunjuk kepada sebuah bangunan. Bangunan terdiri dari bermacam-macam bahan, ada semen, pasir, kayu, dan lain-lain. Dan itu saat disatukan menjadi kesatuan sebuah bangunan, sebuah rumah. Kita dapati ayatnya di dalam Keluaran 26 ayat 6. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu. Sehingga menjadi satu ehad. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa saat Alkitab menyatakan Allah itu Esa, maka Allah yang kita sembah tersebut merupakan satu kesatuan dari pribadi jamak
pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Keberadaan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus tidak tunggal, tidak yahid, tapi ehad. Kiranya pendalaman kata Esa ini lebih lagi memberi keyakinan bagi kita bahwa dari Perjanjian Lama pun Alkitab sudah menjelaskan keberadaan Allah kita sebagai Trinitas. Kita masuk kepada dasar Alkitab dari Perjanjian Baru yang mendukung doktrin Allah Trinitas. Kembali, kita akan sedikit lebih cepat. Pertama, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam English Standard Version ada 3 kata was. Kalau dalam terjemahan Indonesia versi LAI itu hanya ada kata 2 adalah, tetapi sebenarnya ada 3 adalah, seperti dalam bahasa Inggris ini. Kata adalah was dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani eimi, to be, itu menunjuk pada keberadaan Allah sebelum mulanya. Sebelum ada waktu, sebelum permulaan waktu, Allah sudah ada. Yohanes menjelaskan, Rasul Yohanes menegaskan bahwa baik Allah maupun firman tidak memiliki permulaan, tidak memiliki awal. Karena pada mulanya adalah firman. In the beginning was the word. Sudah ada firman sebelum permulaan. Baik Allah maupun firman bersifat kekal, tidak memiliki permulaan. Kedua pribadi Allah ini selalu ada, selalu hadir. Dalam terang doktrin kristologi, kita dapat mengatakan bahwa Allah di ayat ini menunjuk pada Allah Bapa, sedangkan firman menunjuk pada Allah Anak. Keduanya sudah ada sebelum adanya waktu. Keduanya bersifat kekal. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, frasa penolong yang lain di ayat ini mengandung arti penolong lain yang hakikatnya tak berbeda dari Yesus sendiri. Yesus yang ngomong, yang berbicara di ayat ini. Dan Yesus berkata, menunjuk kepada pribadi yang ia sebut penolong yang lain.
penolong yang lain ini dalam bahasa aslinya mengandung arti penolong lain yang hakikatnya, keberadaannya tak berbeda dari Yesus, dari yang bicara. Tuhan Yesus menegaskan bahwa semua atribut dari keberadaannya dapat dikenakan juga, dapat diberikan juga kepada penolong yang lain ini. Dalam terang doktrin Kristologi dan Roh Kudus, kita dapat mengatakan bahwa pribadi yang berbicara dalam ayat ini adalah Yesus yang adalah anak Allah. Ia minta kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Allah Anak bicara kepada Allah Bapa untuk memberikan kepada murid-muridnya penyertaan penolong yang lain, penyertaan Allah Roh Kudus. Di ayat ini jelas ada 3 pribadi. Di ayat ini di Perjanjian Baru eksplisit Alkitab menjelaskan keberadaan Allah kita. 3, Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus, pribadi Allah Roh Kudus, akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi, Allah Bapa, akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, Yesus Kristus, Allah anak. Ayat yang menjelaskan peristiwa mengandungnya Maria ini sudah cukup jelas menegaskan bahwa pribadi yang turun atas Maria adalah Allah Roh Kudus. Kuasa yang menaungi Maria berasal dari Allah Bapa yang disebut di ayat ini sebagai Allah yang Maha Tinggi. Dan bayi yang dilahirkan adalah Allah Anak. Sekali lagi tegaskan, memang secara nalar dalam logika kita sulit kita terima kebenaran ini, tapi kita mau percaya penuh karena Alkitab secara clear, jelas, gamblang menyatakan keberadaan Allah kita. Keempat atau terakhir, Matius 3, 16, 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera, anak Allah atau Allah anak segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah, Allah Roh Kudus, seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Lalu terdengarlah suara dari surga, suara Allah Bapa yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kembali di ayat ini ada 3 pribadi Allah. Yesus adalah Allah. Nanti saat kita masuk ke pembahasan Kristologi, doktrin Kristologi yang membahas Yesus Kristus, kita akan daftarkan bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Ia Allah anak yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus segera keluar dari air, Allah anak keluar dari air, turun dalam bentuk
seperti burung merpati, Allah Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Allah Trinitas. Dari surga, dari langit, terdengar suara. Suara Allah Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Eksplisit di bagian ini, eksplisit, jelas. Ada 3 pribadi dari Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Ayat mengenai pembaptisan Yesus ini pun sudah cukup jelas. Pribadi yang hadir dalam bentuk burung merpati adalah Allah Roh Kudus. Pribadi yang berkata-kata dari surga adalah Allah Bapa, dan pribadi yang dibaptis adalah Allah Anak. Puji Tuhan. Penutup, kiranya pembelajaran kita pagi ini dapat menambah keyakinan kita. Kita semakin percaya penuh bahwa konsep Allah Trinitas bukan hasil imajinasi para pimpinan gereja. Ada yang mengatakan seperti itu. Di abad-abad awal gereja berdiri, ada yang berimajinasi, ada pimpinan gereja yang berimajinasi. Bukan pula hasil adopsi dari sumber-sumber lain di luar Alkitab. Mitos atau kepercayaan bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Bukan. Doktrin atau konsep Allah Trinitas semata-mata dihasilkan penelitian yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja, teolog-teolog, penelitian yang sistematik dan menyeluruh, komprehensif terhadap ayat-ayat Alkitab. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah Trinitas yang kita kenal, yang kita terima inisiatifnya. Ia mendekat kepada kita. Kita responi dengan kasih kita kepada Dia. Kita panggil dalam nama Yesus Kristus. Tetapi Allah kita memiliki 3 pribadi. Pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita lebih lagi yakini, sehingga seperti tadi saya sudah singgung, goal dari hidup kita. Hidup kita menjadi maksimal. Goal hidup kita tercapai karena kita tunduk kepada kebenaran firman dari Allah yang menciptakan kita, dari Allah yang mendesain hidup kita. Puji Tuhan. Jumat depan kita akan mempelajari bagaimana doktrin ini berkembang. Karena kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Para pimpinan gereja, bapak-bapak gereja perlu menggunakan pikiran mereka, berdiskusi sama-sama. Tentu dasarnya adalah Alkitab. Mereka sama-sama berdiskusi, menuangkan pemikiran mereka untuk merumuskan doktrin ini secara jelas, gamblang. Kita akan belajar minggu depan bagaimana doktrin ini dirumuskan. Doktrin ini dirumuskan banyak kali merupakan hasil perdebatan panjang tentang kealahan Yesus. Hubungannya Yesus dengan Allah Israel. Itu yang
terus ditajamkan sehingga dirumuskan, semakin matang, kita dapati doktrin Trinitas sampai saat ini tetap bertahan karena dasarnya Alkitab. Tentu nggak bisa tuntas kita mengerti. Sekali lagi, nggak bisa tuntas. Bapak-bapak gereja pun terbatas dalam merumuskan. Tapi kita mau percaya satu hal, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus memiliki 3 pribadi. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin ada tanggapan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, dipersilakan Niar untuk tutup dalam doa. Mari kita sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami boleh menerima pengajaran yang benar, menerima pendalaman ya Tuhan Yesus. Akan misteri ya Tuhan Yesus yang mungkin sulit bagi kami, akal budi kami untuk cerna ya Tuhan. Tetapi kami ya Tuhan, kami mau berterima kasih, kami boleh terus ya Tuhan Yesus menikmati pribadi-Mu yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang menjadi bagian hidup kami ya Tuhan. Kami mengerti ya Tuhan, mungkin di luar sana bagi orang dunia salib ya Tuhan, Trinitas adalah kebodohan ya Tuhan. Tapi bagi kami Tuhan itu adalah hidup kami, itu adalah berkat anugerah yang luar biasa bagi kami. Semakin hari kami boleh mengerti ya Tuhan pribadi-Mu yang luar biasa. Semakin kami bisa merespon ya Tuhan bagaimana kami bisa terus Yesus mau menjalankan hidup kami ya Tuhan dengan kuasa ilahi-Mu Tuhan. Dan ya Tuhan Yesus untuk pengajaran yang sehat yang terus kami terima ya Tuhan Yesus. Tuhan saja yang Yesus memberikan kami kemudahan untuk mencerna ya Tuhan. Mungkin ada beberapa kami ya Tuhan Yesus. Tapi ya Tuhan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah yang terus menjamah hati kami. Kasih setiap hari ya Tuhan untuk rindu ya Tuhan Yesus, mendengarkan, belajar lebih lagi ya Tuhan mengenal-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh menjalani hidup yang bermakna akan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Setiap hari ya Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami boleh berjalan dalam roh dan kebenaran. Kami boleh ya Tuhan Yesus menjadi berkat ya Tuhan, dengan semakin banyak firman yang kami ketahui, dengan semakin banyak ya Tuhan Yesus, hal ya Tuhan Yesus yang daripada-Mu yang menjadi bagian kami ya Tuhan Yesus. Yesus bersyukur untuk segala apa yang Kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk Bung Semi yang terus ya Tuhan Yesus tidak pernah lelah ya Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk kami ya Tuhan. Kami percaya kami daripada-Mu ya Tuhan Yesus, tidak boleh terima ya Tuhan Yesus, semuanya Tuhan ya Tuhan buat Bung Semi Tuhan Yesus, tapi bisa lebih lagi ya Tuhan Yesus untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan Yesus waktu kami ke depan, sebentar kami berpisah satu kampus saat malam ya Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan Yesus, segala yang kami terima pagi hari ini boleh menjadi bagian kami ya Tuhan, kami boleh mungkin suatu hari nanti men-share ya Tuhan pada orang ya Tuhan yang butuh mendengarkan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah kepadamu waktu-waktu kami ke depan, dan kami berterima kasih untuk pelajaran pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makasih Niar. Makasih temennya Niar sudah bergabung. Salam kenal. Selamat pagi. Siapa namanya? Rosna.